Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Bersama saya Arif Abdul Hai. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang telah hadir bersama kita di studio. Beliau merupakan dosen fikih dan juga tafsir kabir Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan memulai pembahasan kita berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya, setelah kita kemarin di episode sebelumnya membahas tentang pernikahan cukup panjang Pak, sekarang kita beralih dulu kepada hal-hal lain di bidang bisnis ini mungkin Pak. Kita akan membahas forex, asuransi, dan juga berkenaan dengan peminjaman uang ke bank dan juga suap Pak. Untuk lebih jelasnya mari kita langsung saja pertanyaan pertama mungkin ya Pak. Iya Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana forex dan jual beli saham menurut jemaat, menurut pandangan jemaat Pak? Ya, jazakallah khairan jaza. Ini dua pertanyaan yang sering kali kita jumpai di lapangan, ya, kita jumpai di anggota jemaat maupun di orang pada umumnya, orang Islam pada umumnya. Apakah bagaimana hukum Islam ya berkaitan dengan ini? Saya akan menjawab terlebih dahulu berkaitan dengan jual beli saham yang berdasarkan penjelasan dari Hazrat Khalifatul Masih yang kelima, ya, khalifah kita yang kelima, Ayatullah bin Abdul Aziz, ketika ditanya dalam sebuah pertemuan berkaitan dengan saham. Sebetulnya berkaitan dengan saham ini sudah sering kali juga ditanyakan kepada Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, Hazrat Khalifatul Masih yang keempat, di berbagai program di MTA banyak sekali. Kalau pemirsa ingin mencari video-videonya dalam bahasa Urdu, ada di dalam bahasa Inggris, ya, jadi bisa. Nah, dari penjelasan-penjelasan beliau-beliau itu, penjelasan dari Hazrat Khalifatul Masih Rabi, kemudian penjelasan dari Huzur Hazrat Khalifatul Masih yang kelima, Ayatullah bin Aziz, saya mengambil suatu kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini bahwa beliau menyampaikan saham ini atau yang dikatakan share, ya, share jual beli, share trading itu ada dua macam lah. Jadi yang pertama saham yang semacam investasi. Ini kan ada kertas-kertas saham itu, misalnya suatu perusahaan yang established, ya, Uzur sampaikan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis, kalau misalnya perusahaannya established, ya, artinya berdiri nih, ada perusahaan, ada komoditinya, jelas dia bergerak di bidang apa bisnisnya, ya. Kemudian seorang ingin membeli sahamnya, artinya ingin berinvestasi di situ. Apakah dia beli sahamnya 10%, 20%, di mana ketika perusahaan itu merugi, maka dia ikut rugi juga 10% dari kerugian. Atau ketika perusahaan untung, dia ikut untung juga 10% dari saham yang dia tanamnya, itu investasi yang dia tanam. Nah, kalau saham yang dimaksud adalah saham yang seperti ini, artinya investasi itu tadi, maka itu tidak masalah kata Huzur. Itu justru boleh, dan itu yang Huzur sarankan kepada Ahmadi, ya. Tetapi ketika sahamnya seperti jual beli yang di bursa-bursa itu kan begitu cepat dia, ya, hanya jual beli kertas saham seperti itu aja, angka-angka aja dia, nggak ada komunitas yang jelas seperti yang tadi. Jadi hari ini bisa dibeli, harganya naik, hari itu juga, jam itu juga, ya, hanya berubah menit, berubah detik, berubah dia, fluktuatif sekali gitu. Di fluktuasinya itu begitu cepat, naik turunnya begitu cepat, sehingga di sana Huzur sampaikan lebih kepada spekulasi, ya. Jadi ketika ada spekulasi kata Huzur, nah itu sudah masuk ke dalam hukum judi, ya. Ketika yang bermain di situ adalah spekulasi, ya, itu sudah termasuk hukum judi. Nah, di dalam satu kaidah, ya, suatu usul di dalam fikih kita berkaitan dengan jual beli, ya. Ketika seseorang menanyakan berkaitan dengan jual beli apapun itu,
kita tidak bisa menghakimi langsung boleh atau tidaknya. Kita harus lihat dulu konsepnya, kita harus lihat dulu syarat-syaratnya, conditionnya, ya. Baru kita bisa menghakimi, baru kita bisa melihat bahwa oh ini ada unsur-unsur yang tidak boleh di dalam Islam. Apa itu unsur-unsur yang tidak boleh dalam Islam? Ketika ada unsur bunga, ya, interest, atau riba, atau ada unsur judi. Ada salah satu unsur saja dari ketiga unsur itu, maka perdagangan itu, jual beli itu sudah tidak boleh, tidak diizinkan oleh syariat Islam. Itu yang saya sampaikan. Nah, di dalam saham, jual beli saham yang seperti itu tadi, ya orang hanya Zur sampaikan dalam video itu hanya lihat di video, ya dilihat di video, kemudian tinggal klik aja naik turun ya. Ketika naik ya dia klik, turun nanti ya ada apa namanya, ada sistem lah seperti itu yang bermain, ya. Jadi kalau seperti itu kata Zur itu ada unsur judinya. Nah, penjualan saham yang seperti itu tidak boleh. Walaupun ulama berbeda pendapat juga, ya di negara kita juga saya lihat, ya, ulama-ulama muslim yang lain, ya, saudara-saudara kita muslim yang lain, ada yang membolehkan jual beli saham, ya, jual beli yang seperti itu, ya, saham yang ada yang enggak membolehkan. Nah, kita Jemaat Ahmadiyah menjual beli saham seperti itu enggak boleh. Saya ada berbicara dengan seorang mubalik, ya, beliau sampaikan ada seorang anggota beliau yang bekerja di tempat saham, ya, yang tukang di brokernya lah, yang broker saham itu dia kerja di situ, ya. Dia kerja di situ, bosnya hanya dari jauh saja mengendalikan, ya, pasang lepas, kan itu bahasanya. Pasang uangnya atau dilepaskah sahamnya. Ya, pasang uangnya beli, berarti dibeli kan. Kemudian lepas, pasang lepas. Begitu cepat. Jadi kerjanya klik itu aja, pasang lepas. Dan dia sampaikan, Pak Malik katanya, ini mah judi, ini jelas-jelas judi. Belum dia kerja di sini, ini mah judi. Nggak ada cerita ini. Ya. Kalau kita main judi yang konvensional aja lah. Kalau sekarang kan judinya dibungkus sedemikian rupa, ya, sehingga nggak jelas, macam binary option yang ada sekarang itu, ya, dengan dibungkus dengan pakaian trading, ya, sama juga dengan bank-bank syariah, ya, dibungkus dengan apa namanya syar'inya, ada apa namanya embel-embel syar'inya di situ, sehingga yang haram pun dibilang jadi halal, ya kan. Daging babi pun dibungkus tepung macam mana pun, ya tetap aja daging babi di dalamnya, ya. Jadi, nah, kita harus hati-hati di zaman yang sekarang ini di dalam berinvestasi, di dalam melihat trading itu yang jelas. Nggak ada keberhasilan atau kesuksesan itu yang instan. Segala sesuatu yang instan mesti di situ ada scam, ada sesuatu yang menakutkan di situ. Nah, berkaitan dengan saham ini menarik. Saya baru hari ini saya dengar, saya lihat video dari Hazrat, ya, dari Mufti Silsilah, ya, Maulana Mubashir Ahmad Kahalun Sahib, ketika ditanya kepada beliau tentang saham, jual beli saham yang kedua, jenis yang kedua tadi itu. Beliau menjelaskan bahwa di zaman Hazrat Khalifatul Masih Rabi ada para pemuda Ahmadiyah khudam datang kepada beliau berkaitan dengan saham ini. Mereka berkumpul mendirikan sebuah perusahaan, menjalankan sebuah bisnis, ya, bisnis jual beli saham ini. Hazrat Khalifatul Masih Rabi sudah berkali-kali menyampaikan, sudah berkali-kali mengingatkan mereka, jangan, jauhi, tinggalkan. Tapi mereka nggak mengindahkan, ya. Akhirnya akibatnya apa? Akibatnya semua bangkrut, ya. Orang yang tadinya ada usaha, dia yang sudah established, dia ikut dengan jual beli saham, habis semuanya, ya. Ada yang bangkrut, ada yang masuk penjara dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang harus kita ingat ketika khalifah sudah mengingatkan, jangan, berarti ya jangan. Nanti akibatnya kita bisa tanggung sendiri, ya. Khalifah seorang yang diutus oleh sebagai pengganti Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, unsur ketaatan yang paling perlu, dan beliau lebih tahu bagaimana bahayanya. Ya, bahayanya hal seperti ini, hal-hal yang instan. Sesuatu yang instan, kata beliau, naiknya juga instan, jatuhnya juga instan. Itu jual beli saham yang ada. Jadi di jemaat kita dari berbagai sumber yang ada, yang Khalifatul Masih Rabi, Khalifatul Masih yang sekarang, dan kemudian Mufti Silsilah juga,
bahwa jual beli saham yang seperti itu tidak boleh. Jadi dapat kita simpulkan ada dua jenis, secara umum ada dua jenis bentuk saham. Yang pertama tergolong investasi, bisa kita katakan investasi, seorang memberi saham di perusahaan yang memang mengelola sesuatu komoditi begitu ya Pak. Artinya kalau dia beli 10%, saat untung dia dapatkan hasilnya, saat rugi dia juga terkena dampak. Ada juga yang saham jenis yang kedua yang tidak diperbolehkan karena ada unsur judi, mungkin ada unsur ekspektasi mungkin di dalamnya, itu saham yang tidak ada jelas, hanya menjual belikan saham dalam hitungan detik, dalam cepat seperti di bursa saham begitu ya Pak. Ya. Jadi Pak, selanjutnya ini pertanyaan tentang forex. Sebelum Bapak jelaskan, tolong dijelaskan forex berkenaan dengan forex menurut jemaat Pak. Oh iya, jadi pertanyaan ada dua tadi ya, forex. Berkaitan dengan forex ini, ya ini kan banyak juga sekarang ini ya kan yang terlibat di dalam hal ini, berkecimpung di dalam hal ini, dalam forex. Makanya saya sampaikan, ketika seseorang bertanya berkaitan dengan apapun itu, bidang ekonominya, bidang finance-nya, kita harus lihat terlebih dahulu conditionsnya, syarat-syaratnya, konsep yang ada di situ. Kita nggak bisa menghakimi suatu, oh si A ini, si B begitu, nggak. Tetap harus dilihat. Nah, saya akan berbicara tentang forex secara umum yang saya ketahui, yang ada sekarang ini, ya. Nah, berkaitan dengan ini, beberapa waktu lalu ada yang bertanya juga kepada saya, ya. Saya belum bisa jawab ya, karena belum ada sumbernya di jemaat berkaitan dengan ini, belum ada waktu itu. Karena desakan banyak orang, banyak yang bertanya, kemudian saya coba cari tahu dengan saya sudah cari tahu di berbagai video kita, di Al-Islam dan sebagainya, belum bisa ketemu. Kemudian saya tanya ke narasumber fikih masail yang ada di UK, Maulana Manzur Zia Sahib. Saya tanya tentang forex, ya. Tuan, bagaimana tentang forex exchange yang ada sekarang ini? Terus beliau tanya lagi, seperti apa konsepnya katanya. Ya, saya kirimlah beberapa yang saya dapat dari berbagai macam sumber ya dalam bahasa Inggris. Saya kirim kepada beliau, seperti ini kira-kira gambarannya forex. Oh iya, tunggu sebentar. Ya, 1 hari saya tunggu jawabannya nggak datang. Ternyata saya kira udah nggak akan dijawab. Ternyata beliau mencari jawaban tentang forex. Nah, akhirnya hari berikutnya beliau kontak lagi saya. Beliau kirim sebuah video ya Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis berkaitan dengan jual beli saham. Ya kan, jual beli saham, disuruh saya pelajari ini dulu. Saya pelajari. Nah, konsep yang ada di dalam yang disampaikan oleh Huzur itu sama persis dengan konsep yang ada di dalam forex yang sekarang ini. Ini poin utamanya adalah tadi itu yang fluktuatif, ya. Di sana unsur tebak-tebakan, ya. Jadi orang mantengin, ya, kata Huzur sampaikan bahwa yang saham itu saja mantengin sampai dia, kalau naik dia beli, turun ya, turun dia beli, naik dia lepas, ya kan, pasang. Nah, forex pun juga ya lebih kurang seperti itu. Dia ada mata uang dasar lah, katakan seperti itu. Kalau rupiah saya kira di forex yang sekarang itu nggak ada. Ya, jadi dia ada mata uang dasar antara USD, ya, kemudian pound sterling atau euro atau yen, ya, yen Jepang, kemudian mata uang lainnya yang besar di dunia, ya, yang paling banyak USD, euro, pound. Dan nanti dia beli itu pakai uang rupiahnya melalui broker. Jadi dia nggak bisa langsung, ya, dia ada brokernya, ada perantaranya, ya. Nanti melalui itu broker yang mengendalikan itu, pasang berapa ini, misalnya dia beli sekitar 450.000, ya kan, atau 66 juta dia beli misalnya kan, 6 juta. Jadi dia dapat berapa USD itu, ya. Nanti itu yang diadu dengan dia mau adu kemana, ya, keadu misalnya ke pound atau ke euro. Di ketika uang dasarnya itu dalam bentuk USD tadi itu naik, ya kan, uangnya naik, ya, USD-nya ini dia dapat untung terus nih. Ya, jika harga uang dasarnya dia USD ini dapat untung terus. Tetapi kalau
uang yang pound sterling atau dia mau adu kemana itu tadi ke euronya naik, ya kan, artinya nilai USD turun, dia rugi terus sampai dia nggak tahu habis uangnya, ya, habis uangnya, nanti brokernya semangatin lagi, ya, semangatin lagi bahwa oh ini biasa. Awal-awal dapat untung itu, awal biasanya dia dapat untung, wah berapa dapat untung, nanti kalah untung, akhirnya hancur. Ya, saya lihat di dalam video di YouTube juga, ya, ahli ekonomi, saya lupa namanya, beliau sampaikan forex yang ada sekarang ini hampir atau mungkin ya sama dengan binary option, ya, binomo dulu, ya, binomo hanya menebak-nebak kurva, naik nih turun, naik atau turun, naik atau turun. Ya, kalau tebakan kita benar berarti kita dapat untung, kalau ketebakannya salah ya dapat rugi. Itu kan sama juga dengan judi. Nah, makanya yang Huzur sampaikan, kalau saja kalau berkaitan dengan forex ini, kebanyakan ulama di Indonesia juga mengharamkan karena ada unsur judinya itu. Sementara kalau berkaitan dengan yang saham tadi, ulama masih berbeda pendapat, ya. Dengan saham yang berbeda pendapat ulama saja, Huzur ayat Allah Aziz, ya, mengharamkan, tidak boleh. Apalagi forex yang jelas-jelas, ya, yang jelas-jelas semua juga mengharamkan, dan hampir sama, ya, justru lebih bahaya lagi daripada jual beli saham ini. Banyak orang yang bunuh diri, ya, kehilangan uangnya dan sebagainya, ya, dikarenakan ini. Jadi di dalam jemaat, ya, ketika ada unsur-unsur seperti itu membahayakan, ya, Huzur saja yang Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi ketika memperingatkan khudam-khudam tadi, ya, berkaitan dengan saham, kita lihat akibatnya, ada yang penjara dan sebagainya, habis uangnya. Ya, berkaitan dengan forex ini, ya, lebih hati-hatilah di dalam melihat investasi. Yang jelas suatu keuntungan, ya, suatu kemajuan itu nggak ada yang instan. Siapapun orang yang kaya di dunia ini, ya, mulai dari kecil, nggak ada yang instan. Jadi kalau ketika sudah ada instan, janji-janji, kalau sudah ada iming-iming, janji-janji begini begitu, nah ini hati-hati, di sana ada scam, ya, ada yang hal-hal yang tidak baik. Nah, ini berkaitan dengan forex, ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, konteks-konteks tertentu juga kita harus lihat. Namun saya menarik kesimpulan ada 3 unsur yang mungkin harus mungkin kita jauhi dan kita tidak laksanakan. Sesuatu investasi atau pembelian saham yang bersifat ekspektasi, yang di dalamnya juga ada bunga dan juga ada unsur judi, sebaiknya kita tinggalkan, Pak. Ya, Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak, yang masih dalam ranah bisnis mungkin, Pak. Apakah yang dimaksud dengan suap, Pak? Ya, suap, berkaitan dengan suap ini kan, ya, kalau Hazrat Masih Maud Salam, ya, di dalam buku Fiqhul Masih itu ada dimuat sabda-sabda beliau berkaitan dengan suap. Ya, suap itu ketika kita membayar seseorang dan ada orang lain yang dirugikan. Misalnya di suatu sekolah, ya, di suatu sekolah ada kuota, biasanya 30 orang, katakanlah kuota kursinya 30 orang, melalui tes, ya, melalui tes. Sekolah polisi lah, taruhlah seperti itu, melalui tes untuk 30 orang, ya, 30 orang. Nah, udah dapat nih 30 orang. Nah, kita mau tes juga, cuman nggak dapat kursi, ya, kita ini nggak lulus tes, katakanlah seperti itu. Tetapi kita ingin masuk juga ke sekolah itu, ya, kita ingin masuk juga ke sekolah itu. Akhirnya kita bayarlah sogok. Nah, suap ini kan sogok. Kita bayar kepala sekolahnya misalnya, Pak, saya punya uang segini, tapi saya mau dapat kursi, anak saya mau dapat kursi ini. Ya, oke, katanya. Akhirnya orang yang lulus tes murni, yang tadinya ada di dalam 30 itu, kuota yang 30 itu, dia harus tersingkirkan karena dia nggak bayar apa-apa. Ini suap. Jadi kalau ada hak orang yang terzalimi, maka juga itu disebut suap. Atau demi keburukan misalnya, ya, ada orang menyuap hakim misalnya, ya kan, dia mau terbebas dari masalah hukumnya, hakim disuap, itu juga suap, ya, di dua-dua hal. Nah, tetapi ada yang Hazrat Masih Maud gambarkan, ya, kalau misalnya saya
seseorang lah ingin bekerja di suatu instansi pemerintah. Biasa dulu, kalau sekarang udah hampir nggak ada yang seperti itu. Ya, dia udah lulus di instansi pemerintah, tetapi yang officernya, atasannya ini masih aja belum luluskan. Ya, belum luluskan. Ternyata ada nyangkut dia. Apa nyangkutnya? Uangnya masih belum masuk. Ya. Dia udah lulus sebetulnya, tinggal pengangkatan aja, tapi belum diangkat-angkat. Ya. Uangnya yang belum lulus. Ya, masih ada yang nyangkut. Nah, untuk yang seperti itu kata Huzur itu boleh. Ya. Sama beliau ibaratkan melempar tulang ke anjing. Jadi kalau ada kita diganggu anjing nih, jalan kita dihadang anjing, kita punya tulang, lempar tulang, artinya kasih dia makan lah. Itu nggak ada hak orang lain yang kita lukai begitu. Tetapi juga batas-batas tertentu, jangan sampai juga membuat orang yang seperti itu terbiasa juga dia, ya kan. Tapi kalau ada pekerjaan-pekerjaan kita yang kira-kira terhalang oleh seseorang, ya, untuk sekedar melempar tulang, itu tidak termasuk ke dalam suap. Saya pengalaman ketika tinggal di India dulu awal-awal mengurus visa itu masih ke kantor polisi. Ya, kantor polisi, dan di situ polisinya waktu itu ya duit aja terus. Nah, saya waktu itu mau ke Kashmir, ya. Nah, visa saya sedang ajukan visa. Dan udah berapa bulan ajukan visa. Nah, kebetulan harus ke Kashmir ketika itu mengantar tamu. Saya tanya, "Tuan, ke polisinya, Pak, visa saya udah jadi belum?" "Belum," katanya. Ya, waktu itu saya telepon, sedang di Ludhiana. Nah, dia di Batala. "Belum." Saya telepon lagi, "Udah jadi belum?" "Bener nih, udah jadi." Belum jadi." Sekarang saya bilang sama dia, "Butuh duit berapa?" Saya bilang. "Ya, saya perlu kasih duit berapa?" Saya bilang dia. "Ya udah, besok ke kantor aja, siapa tahu jadi." Padahal saya tahu itu visa udah jadi. Kita perlu ditahan-tahan. Nah, ini contoh ya. Jadi Hazrat Masih Maud SAW, kalau untuk yang seperti itu, daripada pekerjaan kita susah, ya kan, karena emang ya mau bagaimana lagi, terpaksa kita kasih, seperti melempar tulang ke anjing itu tadi. Tapi kalau ada hak orang yang kita makan atau yang kita berikan itu untuk ya menutupi dosa-dosa kita, ya, untuk supaya kita ya nggak kena jeratan hukum, nah itu adalah suap, nggak boleh. Ya. Menarik sekali, Pak. Oh, jadi di sini ada dua macam juga sebenarnya, Pak. Kita apabila mungkin yang seperti sekolah tadi, ada hak orang yang kita salimi, begitu, orang makan begitu, itu Huzur sampaikan itu tidak boleh. Namun juga beberapa kejadian ya kita lihat saja di negara kita, misalnya dalam instansi-instansi kecil pun masih sering terjadi, kadang di pekerjaan begitu ya Pak, kadang ada yang tertunda karena belum ada uang, seperti Bapak sampaikan tadi, itu diperbolehkan oleh Huzur tapi pada batas-batas. Namun pertanyaan saya yang di sini, apakah pada waktu tertentu misalnya Pak, terus-terusan mengasih itu apakah baik juga begitu Pak? Sebetulnya nggak baik ya untuk ngasih apapun itu, nggak baik, karena dia kan makan melebihi hak yang seharusnya dia. Tetapi kadang-kadang apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berkeras, ya seperti saya di negara India itu, saya keras-keras ya kan, diusir saya misalnya, diperkarakan, ya, dibikin susah lagi, ya nggak bisa jadi mengantarkan ke tamu ke Kashmir, jadi banyak mudaratnya. Nah, makanya ada usul fikih itu, kalau mudaratnya lebih ini, ya, maslahatnya dilihat, maslahat mana yang banyak antara maslahat dan mudarat. Jadi kalau saya berkeras di situ, justru mudarat yang banyak, kita dipersusah, ya kan, tamu yang tadinya harus diantarkan nggak jadi diantarkan, ya. Nah, makanya kita lihat, oh ya, walaupun ada mudaratnya tetapi maslahatnya lebih banyak, maka kita pilih yang maslahatnya yang lebih banyak gitu. Ya Pak, sangat luar biasa sekali jawabannya Pak. Sebenarnya kita masih memiliki 2 pertanyaan lagi berkenaan dengan asuransi misalnya, dan juga ada tentang bisnis lainnya Pak. Tapi dikarenakan batas waktu, kita akan mungkin membahasnya di episode berikutnya Pak. Terima kasih atas pembahasannya Pak.
Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan tanya jawab fikih pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa memberikan wawasan dan ilmu baru kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Jangan lupa tetap saksikan program tanya jawab fikih pada episode berikutnya, dan jangan lupa pula untuk menyimak khutbah Zuhur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallah Ta'ala bin Nasir Al-Aziz, dan juga menonton program-program MTA Indonesia lainnya, hanya di MTA tentunya. Jika pemirsa memiliki saran, pertanyaan, masukan, ataupun komentar, kirimkan saja ke alamat email yang tertera di bawah ini dengan menyertakan subjek tanya jawab fikih. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.